tadi tulisannya Hanif, ternyata saya tidak konsentrasi. Maaf Bapak Ibu ya. Menurut Imam Hanafi, Ustaz ulangi ya ini. Menurut Imam Hanafi, yang diperbolehkan yaitu yang pertama sholat rawatib, tahiyatul masjid, dan sholat witir. Yang terakhir, menurut saya masih kuku. Yang terakhir menurut Imam Malik. Imam Malik ya, menurut Imam Malik, yaitu ada beberapa sholat yang diperbolehkan. Apa saja itu Ustaz yang sholatnya? Yang pertama ada yang namanya sholat qobliyah subuh ya, qobliyah subuh. Terus yang kedua apa Ustaz? Sholat rawatib. Terus yang ketiga sholat witir ya. Terus yang keempat ada sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Ya Allah, ini Bapak Ibu ya, ini adalah sholat-sholat yang diperbolehkan menurut Imam Malik Karsi. Kakak yang panjang kan nggak boleh Ustadz. Kakak ya, maksudnya gimana ya? Kasih Ibu Karsi, coba Ustadz jangan disingkat Ibu ya. Ustadz masih bingung ini. Kuku, kuku yang panjang kan nggak boleh Ustadz. Oh iya, kuku yang panjang bukan nggak boleh, tapi ada yang membolehkan, ada yang enggak Bapak ya. Kita belajar bareng aja gimana ya. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Oke. Jadi Ustadz memakainya membolehkan saja ya. Itu pun nggak semuanya Bu. Cuma ya ini dia. Nah ya, terus besok insya Allah ini Ustadz akan memotongnya, soalnya Jumat, menunggu Jumat saja Bapak ya. Ustadz itu menunggu Jumat saja. Insya Allah nanti ketika Ustadz mau Jumatan ingin saya potong. Oke, Ibu Karsi ya, siap ya. Oke. Yang selanjutnya ya, ini menurut beliau ada beberapa sholat yang diperbolehkan dan ada beberapa sholat yang tidak diperbolehkan ya. Ustadz coba kembali ke tadi ya. Ustadz, kenapa sholat taubat tidak diperbolehkan? Padahal kan saya mau memperbaiki dosa-dosa kita, mau memperbaiki diri kita, mau memperbaiki dosa kita supaya tidak dosa itu gimana? Nah ini Ustadz akan perjelas Bapak ya. Ustadz akan berjelas. Oke. Kok kenapa sholat taubat tidak diperbolehkan? Padahal kita mau taubat. Oke. Bapak Ibu konsentrasi. Ya Bapak ya. Ustadz akan menjelaskan kok kenapa sholat taubat tidak diperbolehkan. Coba ya. Semisal Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu semua diberi uang oleh Allah. Kemudian Bapak Ibu uang tersebut apakah mau dibayarkan hutang terlebih dahulu ya, atau mau disodahkokan terlebih dahulu? Coba Bapak Ibu semuanya, apakah ketika Bapak Ibu diberi uang oleh Allah, apakah uang tersebut akan dibayarkan hutang dahulu atau disodakokan terlebih dahulu? Coba bisa di komen Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu ya. Apakah untuk sodakoh dulu atau untuk hutang dulu? Bapak Ibu semisal diberi uang oleh Allah sangat banyak, apakah uang tersebut untuk sedekah dulu atau untuk bayar utang terlebih dahulu? Bisa di komen ya. Hutang Ustadz, alhamdulillah lah. Ini ada yang hutang, alhamdulillah. Coba yang lain. Atau hutang, alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah. Coba ya, silahkan. Hutang terlebih dahulu, silahkan. Alhamdulillah ya. Bagus Bapak Ibu ya. Jawaban yang paling tepat dan yang paling benar ya. Nah, kalau menjelaskan dengan dalil, oke siap Ibu Karsi. Hutang, oke Ibu Karsi siap ya. Oke Ibu Karsi, kalau mau dalil kita nanti bahas di dalam grup aja ya. Oke, kita bahas. Ustadz nanti akan buat grup plus nanti ada dalil-dalilnya. Kalau Ibu Karsi berkenan, insya Allah nanti Ibu Karsi berkenan untuk mengikuti grup Ustadz. Nanti insya Allah dalilnya Ustadz juga akan menyertakan. Ini soalnya Ustadz kejar tayang nanti. Ini kerja tayang cuma 2 jam. Ustadz takutnya ketika nanti Ustadz pakai dalil mendadak buka nanti cari dalil dulu ya, nanti kita akan bahas dalil ketika nanti kita di grup. Oke ya. Hutang terlebih dahulu ini yang paling benar Bapak Ibu ya. Yang paling benar itu hutang terlebih dahulu. Kok kenapa hutang Ustadz? Hutang itu hukumnya wajib untuk kita lunasi ya, sedangkan sedekah itu sunnah untuk kita bayar.
Kita tidak sedekah pun nggak apa-apa ketika kita memang belum mempunyai uang. Tapi kalau utang itu wajib kita lunasi terlebih dahulu. Begitu juga ketika kita sholat. Semisal kita sholat fardu, ya, sholat fardu. Kita sholat fardu ataupun sholat qadha lah. Ya, sholat qadha. Kita melakukan sholat qadha yang notabene qadha itu hukumnya wajib. Kok tapi malah kita melakukan sholat apa tadi? Taubat. Sedangkan taubat hukumnya apa? Sunnah. Lah, ini Bapak Ibu, ini kok kenapa Ustaz tidak membolehkannya? Kenapa? Karena taubat itu hukumnya sunnah. Sedangkan qadha ataupun sholat fardu itu hukumnya wajib. Kenapa kok kita mengedepankan sunnah kita? Sedangkan wajib kita masih tertinggal banyak. Itu kan salah besar. Harusnya ketika Bapak Ibu pengen mengedepankan sunnah, wajibnya dulu dilunasi, wajibnya dulu kita perbaiki. Ketika wajibnya kita perbaiki, semuanya sudah terlunasi, maka bolehlah Bapak Ibu untuk mengerjakan sholat sunnah tersebut. Sampai sini paham Bapak Ibu? Ya, sampai sini paham Bapak Ibu ya? Seperti itu penjelasannya Bapak Ibu ya. Bukannya tidak boleh, tapi kurang pas saja. Ya, kurang pas saja. Ketika Bapak Ibu pengen mengedepan sunnah, wajibnya dulu Bapak Ibu untuk lunasi, ya. Wajibnya Bapak Ibu dulu, wajibnya untuk dipenuhi dulu. Ketika memang sudah terpenuhi, maka silahkan Bapak Ibu mau mengerjakan sunnah, silahkan. Ya, paham Bapak Ibu sampai sini? Paham Bapak Ibu sampai sini ya? Oke, paham. Silam. Silam. Ya, siap, alhamdulillah. Selanjutnya, paham Ustaz, alhamdulillah. Coba yang lain, paham nggak ini? Paham Bapak Ibu ya? Oke, alhamdulillah. Paham Ustaz, alhamdulillah. Ya, Ustaz akan bahas lagi ya. Selanjutnya, Ustaz akan membahas tentang sholat qadha. Ya, tadi sudah gimana sih diharamkannya, menurut siapa? Udah Ustaz jelaskan. Sekarang Ustaz akan membahas tentang sholat qadha. Sholat qadha, nah itu ada kalanya kita melakukan qadha itu secara sengaja atau tidak sengaja. Ya. Iya nggak sih Bapak Ibu ya? Ada kalanya kita sengaja dan ada kalanya kita tidak sengaja. Ketika kita sengaja berarti kita tidak ada udzur. Ya, berbeda ketika kita tidak sengaja berarti adanya udzur ataupun halangan. Ya, ini. Qadha Ustaz bagi menjadi dua. Ada kalanya tidak sengaja dan ada kalanya sengaja. Ya, ini berbeda-beda Bapak ya. Ketika orang tersebut melakukan qadha secara sengaja, maka orang tersebut dihukumi dosa. Berbeda kalau tidak disengaja. Kalau tidak disengaja, dia tidak mendapatkan dosa, tapi tetap aja wajib untuk mengodonya. Paham Bapak Ibu ya? Wajib untuk mengodonya, tetap wajib. Terus ketika orang mengerjakan sholat qadha dengan sengaja, maka ada kewajiban yang harus dia laksanakan. Kewajiban apa Ustaz? Yang pertama yaitu dia wajib untuk qadha segera. Dia wajib untuk qadha segera Bapak Ibu. Maksudnya gimana Ustaz? Wajib qadha segera itu maksudnya gimana? Semisal Bapak Ibu ya, wajib qadha segera ini Ustaz contohkan kepada Bapak Ibu. Pak Ustaz, waktu muda saya sengaja nggak sholat, gimana? Nggak minta itu. MNTA itu. Pak Ustaz, waktu muda saya sengaja nggak sholat. Gimana itu? Maksudnya gitu Bapak Ibu ya. Coba Ibu kasih maksudnya gimana itu gitu Pak. Oke. Ustaz coba jelaskan dulu. Ketika orang tersebut sengaja, gimana itu? Oh ya. Ketika orang tersebut sengaja untuk meninggalkan sholat ataupun untuk mengerjakan sholat qadha, aku mau sholatnya di qadha aja, kan itu berarti ada kesengajaan, ada faktor kesengajaan. Ketika ada seorang yang sudah melakukan tersebut, maka orang tersebut dihukumi dosa. Soalnya dia sengaja untuk mengqadha sholat. Tidak boleh, Bapak Ibu tidak boleh sengaja mengqadha sholat, tidak boleh, hukumnya haram.
Ya, hukumnya haram menyengaja mengodok sholat. Dan ketika orang tersebut menyengaja mengodok sholat, maka ada kewajiban-kewajiban yang harus dia tepati, yang harus dia lakukan. Yang pertama, Pak Ustadz, kewajiban yang pertama wajib kodok segera. Ya, wajib kodok segera itu gimana Ustadz? Ketika Bapak Ibu meninggalkan sholat duhur, maka harus secepatnya Bapak Ibu mengganti sholat duhur tersebut. Jangan nanti-nanti, jangan, nggak boleh. Ataupun Bapak Ibu meninggalkan sholat maghrib, ya harus cepat-cepat untuk mengganti sholat maghrib tersebut. Gimana cara mengodok sholat subuh karena bangunnya kesiangan? Nggak apa-apa. Oke Ustaz. Bapak Hermawati, Ibu Hermawati, Rahma, silahkan siap. Terus apabila kita menjalankan kodok, apa boleh? Apabila kita menjalankan kodha, maksudnya gimana Ibu Nursita? Kodok apa kodha? Nah, ini tulisnya kodha soalnya ini. Apa boleh? Ya boleh-boleh saja, tapi harus adanya udur ataupun tidak disengaja. Nanti Ustaz akan berjelas apa sih contoh-contoh yang diperbolehkan untuk meninggalkan sholat ataupun boleh untuk mengodok sholat itu apa, itu nanti Ustaz akan menjelaskannya ya. Yang ini Ustaz akan menyelesaikan ini terlebih dahulu Ibu ya. Maaf Ustaz salah pencet, ya nggak apa-apa Ibu Nursita ya. Sengaja kita meninggalkan sholat maka dihukumi dosa. Ketika sengaja kita ada beberapa syarat yang harus Bapak Ibu kerjakan. Yang pertama wajib kodok segera. Ketika meninggal sholat duhur berarti dia langsung secepatnya untuk mengodok sholat duhur terlebih dahulu. Ataupun dia mengendalikan sholat asar ya dia harus mengganti sholat asarnya terlebih dahulu. Itu namanya kodok segera. Ketika Bapak Ibu tidak kodok segera maka Bapak Ibu dihukumi dosa. Berbeda halnya ketika orang tersebut tidak sengaja untuk mengkodok sholat. Adanya udur. Nah ya, adanya udur. Ketika dia tidak disengaja, maka hukumnya sunnah. Sunnah Bapak Ibu, sunnah untuk kodok ya. Sunnah untuk kodok segera. Sunnah, terserah. Mau mengodok-kodoknya nanti terserah. Tapi ada syaratnya, dia kodoknya tidak sengaja. Terus kedua Pak Ustaz, syarat yang nomor 2 yaitu dia wajib ikut, dia wajib tertib, dia wajib tertib. Maksudnya gimana tuh Ustaz tertib itu? Tertib itu maksudnya dia wajib mengikuti susunan dalam sholat. Misal Ustaz contohkan kepada Bapak Ibu ya, coba Ustaz tanya kepada Bapak Ibu semuanya. Coba ketika ada kejadian, ada seseorang bangun subuh. Ketika bangun, dia tidur lagi, Bapak Ibu. Dia tidak langsung sholat ambil air wudhu, tidak. Tapi dia malah tidur lagi. Ketika dia bangun, malah dia bangunnya pas ketika waktu zuhur. Coba Ustaz tanya kepada Bapak Ibu semuanya, manakah sholat yang dia kerjakan terlebih dahulu? Manakah sholat yang akan dia kerjakan terlebih dahulu? Bagusnya itu sholat mana dulu Bapak Ibu? Apakah zuhur dulu ataukah subuh dulu? Coba Bapak Ibu bisa di komen. Apakah zuhur dulu ataukah subuh dulu? Siap. Coba Bapak ya. Pak Ustaz tanya lagi, kalau setiap habis sholat mengodok sholat yang dilakukan perlu boleh. Oke Ustaz, pas ini. Ya pas ini ya. Zuhur dulu Ustaz. Alhamdulillah. Coba yang lain subur. Wah subur. Ibu Karsi ini gimana nih? Zubur. Zuhur maksudnya apa? Zubur. Ya, siap. Oke. Bagus sekali Bapak Ibu semuanya ya. Jawaban yang paling tepat, yang paling benar yaitu subuh terlebih dahulu. Ya. Itu namanya orang tersebut mengikuti susunan ataupun tertib. Ini yang dimaksud tertib itu kayak gini Bapak Ibu ya. Dia melakukan sholat yang dia tinggalkan terlebih dahulu. Jangan melakukan sholat yang dia akan jalani. Jangan. Ketika memang Bapak Ibu itu mengkodok sholat dengan sengaja mengodoknya, maka harus Bapak Ibu tertib. Tertib itu apa? Ya sholat subuh dulu. Sholat yang ditinggalkan itu didahulukan Mas Ustaz. Sholat yang Bapak Ibu tinggalkan itu didahulukan. Berbeda ketika Bapak Ibu mengodoknya dengan tidak sengaja. Ketika tidak disengaja, maka sunnah Bapak Ibu hukumnya. Sunnah untuk tertib. Nggak fokus dengan pertanyaannya Ustaz. Nggak apa-apa ya.
Ustaz ulangi ya. Ketika ada seseorang bangun subuh, dia tidak sholat. Subuh sudah ngerti subuh, tapi dia malah tidur. Bangun-bangun kok duhur. Otomatis kan sholat subuhnya kan tertinggal. Lah ini, manakah sholat yang harus dia kerjakan lebih dahulu? Jawabannya subuh. Bener subuh. Subuh bener. Ya, subuh bener. Ya, soalnya kenapa? Dia harus tertib. Dia harus tertib karena dia sudah mengodoknya secara sengaja. Sudah tahu subuh, sudah bangun kok malah nggak sholat, malah dia tidur. Kan itu namanya sengaja, Bapak Ibu. Berbeda ketika tidak disengaja, maka sunnah hukumnya untuk tertib. Jadi dia duha terlebih dahulu pun nggak apa-apa. Habis itu subuh itu nggak apa-apa. Oke, paham Bapak ya? Yang selanjutnya yang terakhir yaitu haram. Haram untuk melakukan sholat sunnah. Sholat sunnahnya haram Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mengodok sholat tapi mengerjakan sholat sunnah itu hukumnya haram. Tapi kalau tidak disengaja itu boleh Bapak Ibu ya. Boleh ataupun sunnah. Boleh ataupun sunnah untuk mengerjakan sholat sunnah. Mengerjakan sholat sunnah. Paham Bapak Ibu sampai sini ya. Saya melakukan kodok sholat yang tahun-tahun lalu. Yang tertinggal apa boleh melakukan sholat sunnah Ustadz? Ya, sebaiknya ya Ustadz nanti akan berjelas ya. Sebaiknya untuk Ibu Sita ya, untuk Ibu Sita sama tadi siapa? Kalau siapa mengkodok sholat untuk Ibu Karsi dulu, untuk Ibu Karsi mengkodok sholat setiap habis sholat mengkodok sholat yang lalai dulu boleh ya. Paling bagus itu dikerjakannya setelah sholat atau sebelum sholat. Terus Ibu Nursita, saya melakukan kodok sholat yang tahun-tahun lalu. Yang tertinggal apa boleh melakukan sholat sunnah? Ya, sebaiknya waktu sholat sunnah Bapak Ibu, Ibu Sita itu digunakan untuk mengodok sholat terlebih dahulu Bapak Ibu. Itu yang lebih bagus Bapak Ibu ya. Itu yang lebih bagus. Paham Bapak Ibu ya? Jangan Ibu Nursita malah mengedepankan sholat sunnahnya dulu. Tapi kewajiban Ibu Sita masih tertinggal. Soalnya apa yang wajib itu yang mendapatkan yang diperintahkan itu yang wajib bukan yang sunnah. Yang sunnah itu cuma untuk menambah pahala kita. Ya, jadi alangkah baiknya Ibu Nursita itu mengedepankan sunnah mengedepankan kewajiban terlebih dahulu habis itu sunnahnya. Paham sampai sini Ibu Sita? Oke, sampai sini semuanya paham ya? Penjelasan Ustadz pada malam hari ini semuanya paham? Bisa dipaham Bapak Ibu? Coba, kalau Bapak Ibu paham bisa komen Mbak Ustadz. Alhamdulillah. Makasih Pak Ustadz, sama-sama Ibu Karsi. Ibu Hermawati Rahma, alhamdulillah paham. Coba yang lain, paham nggak penjelasan sunnah, penjelasan sholat pada Ustazah? Kok Ustazah? Ini Ustadz ya, maaf. Alhamdulillah kalau paham ya. Ya, kalau ada pertanyaan lagi silahkan bisa di komen lagi Bapak Ibu ya. Ustadz tunggu oke. Ya, jadi Bapak Ibu ya, orang yang mengodok sholat secara sengaja lelet. Oh kok lelet? Siapa yang lelet? Kalau Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu ya paham Pak Ustadz, alhamdulillah siap. Kalau Bapak Ibu jadi orang yang mengodok sholat secara sengaja, orang tersebut akan mendapatkan 4 dosa sekaligus Bapak Ibu ya. Bukan 1, bukan, tapi 4. 4 itu apa saja Ustadz? Yang pertama Ustadz, ini Ustadz tunjukkan ya. Maaf keliru Ustadz, nggak apa-apa ya. Yang pertama, dia mengkodok sholat secara sengaja, dia mendapatkan 1 dosa. Kemudian dia tidak tahu bahwa ketika dia mengodok sholat secara sengaja, dia wajib tertib, tapi dia tidak tahu. Wajib kodok segera, tapi dia tidak tahu. Ya, tapi dia tidak tahu untuk wajib kodok segera, maka dia juga dihukumi dosa. Paham Bapak Ibu ya? Terus dia juga tidak tahu bahwa dia harus tertib, dia juga dihukumi dosa. Dan yang terakhir, dia malah sholat sunnah, sedangkan kewajibannya sholat kodoknya belum dilunasi. Dia juga mendapat dosa. Berarti ada 4 dosa bagi orang-orang yang mengodok sholat secara sengaja. Ya, untuk mengodok sholat subuh itu caranya sebelum Bapak Ibu sholat subuh. Ya, sebelum Bapak Ibu melakukan sholat subuh, Bapak Ibu bisa mengodok sholat subuh. Nanti Ustaz akan jelaskan, oke? Ini tentang sholat, Bapak ya. Sholat, Ustaz tadi ya, Ustaz berjanji. Ustaz apa sih contoh yang tidak kodok, yang tidak disengaja, apa saja Ustaz?
udzur yang tidak disengaja. Ya, ini diperbolehkan. Ini adalah udzur sholat yang orang-orang diperbolehkan untuk meninggalkan ya, apa ya, menyekipnya, tidak boleh meninggalkan, tetap tidak boleh meninggalkan. Tidak boleh meninggalkannya. Allah kan sudah memerintahkan kita untuk sholat. Ketika kita sakit tidak bisa berdiri, kita bisa boleh duduk. Ketika kita tidak bisa tidur, kita juga bisa boleh berbaring. Ketika kita tidak bisa berbaring, maka kita bisa menggunakan mata kita. Ketika kita tidak bisa menggunakan mata kita, kita bisa menggunakan hati kita. Itu tidak ada batasan. Kita mengerjakan sholat tidak ada batasan. Semua wajib sholat walaupun itu sakit. Apa boleh mengqadha sholat di luar jadwal sholat, Ustaz? Boleh. Qadha sholat itu tidak harus di jam-jamnya, tidak harus. Terkecuali sehabis sholat asar dan sholat subuh, Bapak ya. Sehabis sholat asar dan sehabis sholat subuh itu diharamkan untuk mengqadha sholat. Oke, yang pertama udzur yang tidak disengaja. Udzur yang tidak disengaja itu ada dua, Bapak ya. Ustadz bagi menjadi dua. Ada kalanya kita lupa dan ada kalanya kita tidur. Ya, coba Ustadz tanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu ketika mengqadha sholat, manakah yang sering Bapak Ibu alami? Apakah lupa ataukah tidur? Coba Ustadz tanya kepada Bapak Ibu semuanya. Ketika Bapak Ibu mengqadha sholat, itu udzurnya yang mana? Ataukah lupa? Apakah yang tidur? Coba bisa di komen Bapak Ibu. Biasanya Bapak Ibu yang mana? Lupa atau tidur Bapak Ibu? Jadi cara mengqadha sholat asar gimana Ustaz ya? Cara mengqadha sholat asar itu sebelum sholat asar Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sebelum sholat asar bisa mengqadha sholat asar dulu. Habis itu sholat fardu asar aslinya. Oke. Ini coba Ustaz tanya kepada Bapak Ibu audiens semuanya, manakah yang sering Bapak Ibu kerjakan ketika Bapak Ibu mengqadha sholat? Apakah karena lupa ataukah karena tidur? Coba Ustaz tanya kepada Bapak Ibu. Apakah lupa ataukah karena tidur? Tidur Ustaz. Oh ya Allah, ada yang tidur. Coba yang lain Bapak Ibu silakan. Ya, silakan yang lain Bapak Ibu ya. Lupa Ustaz. Wah, ini ada yang lupa. Yang lain coba. Yang lain alhamdulillah. Oke. Ya. Oke, Ustaz akan jelaskan. Lupa dan tidur ini menjadi udzur yang tidak disengaja Bapak Ibu ya. Udzur yang tidak disengaja. Dua-dua ini, perkara ini termasuk udzur yang tidak disengaja. Ya, Nek. Ini termasuk udzur yang tidak disengaja Bapak Ibu ya. Termasuk udzur yang tidak disengaja. Dan lupa Ustaz akan bagi menjadi dua. Ada kalanya kita lupa sampai kita karena kita lalai, ataupun karena kita sibuk, atau lupa karena kita adanya keharusan. Ya, kalau Ustadz membaginya menjadi dua. Ada karena kita lalai atau karena kita adanya keharusan. Nah ini Ustadz akan membaginya menjadi dua. Karena kita lupa mengerjakan sholat karena kita kesibukan kita, seperti apa? Seperti kita sibuk dengan kerjaan kita. Kita masih senang-senangnya dengan bisnis kita. Kita masih senang-senang dengan belanja kita. Kita masih suka-sukanya berkumpul-kumpul bareng teman-teman kita sampai kita lupa dengan sholat kita. Kita masih suka arisan-arisan sampai kita lupa dengan sholat kita. Nah itu, ketika ada seseorang yang lupa mengerjakan sholat dengan kesibukan seperti ini, ulama bersepakat bahwa itu lupa yang sengaja. Lupa yang sengaja dikategorikan, yaitu orang tersebut dikategorikan menjadi udzur yang sengaja. Berarti ketika orang tersebut mengerjakan udzur yang sengaja, maka orang tersebut mendapatkan dosa Bapak Ibu. Paham sampai sini Bapak Ibu ya? Oke, paham sampai sini Bapak Ibu ya? Ini, ketika orang tersebut kerja, bisnis, belanja, kumpul-kumpul teman ataupun arisan, dia lupa dengan sholatnya, maka orang tersebut termasuk orang-orang yang sengaja mengqadha sholat dan dia dihukumi dosa oleh Allah. Ya, berbeda ketika kita harus adanya keharusan. Maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya ketika kita diharuskan untuk semisal apa ya? Semisal kita diharuskan adanya tamu, ya.
Ketika tamu kan hukumnya wajib untuk memuliakannya. Nah itu, ketika kita memuliakan tamu, terus kita lupa dengan sholat kita, maka ulama bersepakat itu termasuk udzur yang tidak disengaja. Termasuk udzur yang tidak disengaja Bapak Ibu ya, dan dia tidak mendapatkan dosa. Dia aman-aman saja. Oke Bapak Ibu, paham sampai sini Bapak Ibu? Coba Ustadz tanya kepada Bapak Ibu semuanya yang masih menonton live Ustadz, apakah penjelasan Ustadz pada malam hari ini masih ada yang bingung ataukah belum paham? Bisa di komen saja. Ustadz tunggu Bapak Ibu. Apakah paham Bapak Ibu semuanya? Coba kalau paham bisa di komen paham Ustadz. Coba bisa di komen paham Ustadz. Oke, alhamdulillah paham. Alhamdulillah. Paham Ustadz, alhamdulillah ya. Oke, kalau Ustadz paham, kalau semuanya paham, Ustadz lanjutin ini ya. Oke, yang selanjutnya ada kalanya kita tidur. Kita Ustadz akan bagi menjadi dua. Ada skalanya kita tidur pada sebelum kita sebelum kita adzan. Sebelum ada adzan kita tidur, ataupun sesudah kita adzan. Ya, Ustadz bagi menjadi dua. Ada kalanya kita tidur sebelum adzan dan ada kalanya kita tidur setelah adzan. Ya, ini Bapak Bu ya. Ya. Berbeda ini Bapak. Dua hukum ini berbeda nanti ya. Dua kejadian ini nanti hukumnya berbeda Bapak Bu ya. Qadha sholat yang tahun-tahun lalu tertinggal dilakukannya bisa dilakukan berkali-kali dalam sehari, bisa sekali, tapi itu kurang pas. Malah itu nanti membuat ibu malah tidak akan melakukannya lagi, sampai soalnya. Nanti Ustadz akan menjelaskan gimana tata cara qadha mengerjakannya yang pas biar tidak keberatan untuk Bapak Ibu semuanya. Mau gak Bapak Ibu? Mau mendengarkannya nggak Bapak Ibu? Ya, alhamdulillah. Ya, sebelum dan sesudah dan Ustadz contohkan semisal Bapak Ibu semuanya ya. Bapak Ibu semuanya coba ada seseorang pulang kerja jam 12 siang. Ustadz buat saja duhurnya jam berapa? 12.30 ya, waktu duhur. Jam 12 siang dia pulang. Sekarang otomatis kan belum masuk waktu duhur. Nah, pas seketika itu dia pulang, dia malah aduh capek sekali ini, saya mau tidur lah. Tidur kok bangun-bangun jam 5 sore. Tidur kok bangun-bangun jam 5 sore. Lah itu, ketika ada orang tersebut, ada kejadian seperti ini, ada orang tidur sebelum adzan, bangun-bangun kok waktunya sudah berbeda lagi, itu dikategorikan menurut para ulama menjadi udzur yang tidak disengaja. Dan dia tidak mendapat dosa, tapi dia wajib tetap untuk melakukan qadha. Ya, tapi berbeda ketika ada orang yang tidurnya setelah adzan. Sesudah adzan dia tidur, pulang-pulang dia bukan jam 12 tapi jam 1. Jam 1 siang dia pulang kecapean, bangun-bangun jam 5 sore. Nah ini, ketika ada persoalan seperti ini, ulama bersepakat bahwa dia ketika bangun mengerjakan sholat asar, maka sholat qadhanya, sholat duhurnya itu menjadi udzur yang sengaja. Dan dia wajib dan dia mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sini paham Bapak Ibu? Sampai sini jelas Bapak Ibu ya? Alhamdulillah ya. Ini Bapak ya, penjelasan ini banyak sekali orang-orang yang masih bingung tentang ini Bapak Ibu ya. Untuk itu Ustadz minta tolong kepada Bapak Ibu tetap masuk live Ustadz, tetap kita stay, kita belajar bareng pada malam Jumat ini ya. Oke, alhamdulillah Bang Ustadz, alhamdulillah. Nah ini Bapak ya, ini salah satu ilmu yang perlu Bapak Ibu ketahui. Jangan sampai Bapak Ibu tergolong dari orang-orang yang nanti disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Ustadz tanya kepada Bapak Ibu, coba, ada seseorang yang mau bertaubat. Coba Ustadz tanya kepada Bapak Ibu semuanya. Wah ini ya maaf. Kita lanjutkan aja ya ini ya. Soalnya hampir selesai ini. Hampir mau selesai. Ya. Udah, lanjutkan aja wes. Coba Ustadz tanya kepada Bapak Ibu semuanya ya. Ada seseorang yang mau bertaubat Bapak Ibu. Ustadz tanya kepada Bapak Ibu semuanya. Ketika ada orang yang mau bertaubat, ya maaf ya ini ya. Sini aja ya.
Ustadz mau tanya, ketika ada seseorang yang mau bertobat, dia malah perginya ke majelis zikir. Coba, menurut Bapak Ibu, apakah ini sudah tepat? Dia mau tobat Bapak Ibu, tapi dia malah join ke majelis zikir, bukan majelis ilmu, ataupun bukan majelis ilmu apapun, tapi dia perginya ke majelis zikir. Apakah menurut Bapak Ibu semuanya perbuatan dia seorang tersebut sudah benar? Coba bisa di komen Bapak Ibu. Benarkah Bapak Ibu ataukah salah? Tinggal komen ada benar atau salah. Ya, coba yuk komen saja Bapak Ibu, benar atau salah. Dia ingin taubat. Assalamualaikum, alhamdulillah Ibu Dia. Alhamdulillah. Ibu Dia kembali lagi ini Ibu Dia ya. Salah belum. Terus silakan yang lain. Apakah ini sudah benar ketika ada seorang yang mau bertobat, dia malah pergi ke majelis zikir? Alhamdulillah, salah Ustaz. Alhamdulillah. Coba yang lainnya. Silakan Bapak ya. Alhamdulillah. Oke, Ustaz jelaskan saja ya. Ya, ketika ada orang yang taubat, mau tobat, dia kok malah zikir. Itu kurang tepat, Bapak Ibu, kurang tepat. Ya. Tepatnya gimana Ustaz? Ketika memang dia mau tobat, ya sholat kita yang prioritaskan dulu. Sholat kita yang kita prioritaskan dulu. Ketika sholat kita sudah diprioritaskan, semuanya sudah selesai, tanggungan kepada Allah sudah selesai, baru kita pergi ke majelis zikir, nggak apa-apa. Ya, kayak gitu. Ada step-stepnya, jadi kita nggak asal, ada step-stepnya. Ya, ada step-stepnya nih. Baru ketika Bapak Ibu sholatnya sudah, baru Bapak Ibu pergi ke majelis zikir untuk menenangkan hati Bapak Ibu. Ya, tapi menurut para ulama, ketika ada orang taubat dia ke majelis zikir bukannya malah sholat, nah itu masih ditipu oleh syaitan, masih dalam tipuan syaitan. Ya Allah, masih dalam tipuan syaitan Bapak Ibu. Nah ini sering terjadi sekali Bapak Ibu, Bapak Ibu tidak mengerti, soalnya mereka itu tidak mengerti aslinya taubat itu apa. Aslinya taubat itu apa Bapak Ibu? Coba Ustaz tanya lagi kepada Bapak Ibu semuanya saja ya. Bapak Ibu tahu nggak aslinya taubat itu apa? Makna dari taubat sendiri itu apa Bapak Ibu? Makna dari taubat sendiri itu apa Bapak Ibu ya? Coba Bapak Ibu, apa arti dari taubat itu apa sih? Ustaz mau tanya kepada Bapak Ibu. Coba menyesali, alhamdulillah. Coba yang lain, apakah ada yang lain? Apa arti dari taubat tersebut? Ya, yang dimaksud taubat sendiri itu apa? Coba Ustadz mau tanya kepada Bapak Ibu sendiri. Ada yang tadi menyesali, coba alhamdulillah. Coba yang lain, arti dari taubat itu apa? Oke. Benar sekali, SNTRKN ya. Menyesali perbuatan. Nah, ini ada Ibu Filia Prasari. Menyesali dan memohon ampun kepada Allah. Menyesali dan memohon ampun perbuatan yang sudah kita lampaui ya. Yang sudah kita lampaui ataupun lakukan. Ya, ini yang namanya taubat Bapak Ibu ya. Taubat itu ini. Kita menyesali dan kita tidak akan mengulanginya lagi. Itu namanya taubat. Sampai sini paham Bapak Ibu ya. Nah itu ketika kita mau bertobat, yang paling benar itu kita qadha sholat kita yang dulu kita sudah sering kita tinggalkan. Ketika memang sudah semuanya, baru kita pergi ke majelis zikir, majelis yang lain silakan. Paham Bapak Ibu ya? Oke, paham. Untuk itu ya ini pembahasan yang sangat amat penting Bapak Ibu ya. Ya, tadi Ustadz sudah menjelaskan unsur qadha. Ya, cara gimana? Tadi ada yang tanya caranya gimana Ustadz mengqadha sholat itu. Oke. Cara mengqadha sholat ya. Cara mengqadha sholat kita yang tertinggal. Coba Ustadz tanya kepada Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, apakah
Bapak Ibu dari pertama Bapak Ibu meninggalkan sholat sampai sekarang, sudahkah mengqadha sholatnya? Sudahkah Bapak Ibu mengqadha sholatnya? Coba Ustaz tanya kepada Bapak Ibu, sudahkah Bapak Ibu mengqadha sholat Bapak Ibu yang kemarin-kemarin ditinggalkan? Coba, sudah enggak Bapak Ibu? Sudah belum Bapak Ibu? Nah ini belum, ya Allah. Nah ini, alhamdulillah